Saya semakin tahu bahwa semakin banyak yang terkubur, mainan-mainan yang terkubur oleh zaman, mainan-mainan yang tidak diperhatikan, mainan-mainan yang sangat berpengaruh pada perkembangan fisik, motorik, psikologis anak. Kampung Lali Gadget itu tidak berperang melawan teknologi. Kita itu tidak melawan teknologi ya, tapi lebih tepatnya mengimbangi teknologi, mengimbangi kemajuan zaman. Kecanduan game online, di warung kopi yang ada wifi-nya, di tempat-tempat yang ada wifi-nya itu ramai anak-anak dengan memegang HP. Ya itu kan akhirnya mengganggu mental mereka juga, mengganggu perkembangan psikis mereka juga. Permainan tradisional di Kampung Lali Gadget itu tak terbatas karena kita eksplorasinya itu setiap saat kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ahmad Irfandi dari Kampung Lali Gadget di Desa Pager Ngumbuk, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Kampung Lali Gadget ini sebuah tempat untuk anak-anak bermain, wadah di desa untuk anak-anak berkreativitas tanpa kecanduan gadget. Kami memanfaatkan atau memberdayakan permainan tradisional di masyarakat untuk lebih dikenal anak-anak supaya anak-anak jauh dari kecanduan gadget. Awal mula terbentuknya Kampung Lali Gadget dulu adalah kegiatan-kegiatan bersama anak-anak, kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan seperti mewarnai, mendongeng, itu yang awalnya dulu di tahun 2018 di bulan April. Dulu kita melaksanakan kegiatan literasi, ngumpulkan anak-anak. Bagi saya itu kok kelihatannya menyenangkan gitu loh. Akhirnya saya pun ketagihan dan melakukan lagi. Dari situ kami kembangkan dengan mengenalkan permainan tradisional, mengenalkan kearifan lokal yang ada di desa sehingga anak-anak tidak lepas dari akar budayanya. Keresahannya waktu itu ya anak-anak tidak punya lahan bermain dan pun juga anak-anak banyak kecanduan gadget, kecanduan game online. Di warung kopi yang ada wifi-nya, di tempat-tempat yang ada wifi-nya itu ramai anak-anak dengan memegang HP. Ya itu kan akhirnya mengganggu mental mereka juga, mengganggu perkembangan psikis mereka juga. Itu yang jadi keresahan. Juga keresahan yang lain adalah anak-anak tidak mengenal apa itu kebudayaan, apa itu kearifan lokal, apa itu yang menjadi akar budaya dari lingkungan sekitar mereka. Bahkan tidak kenal desa mereka sendiri. Itulah yang menjadi pemantik bagi kita untuk semakin mengenalkan ini, utamanya permainan tradisional yang merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Permainan tradisional di Kampung Lali Gadget itu tak terbatas karena kita eksplorasinya itu setiap saat kita eksplorasi. Mainan apa yang ada saat masa panen, mainan apa yang ada saat musim hujan, mainan apa yang ada saat musim tanam, itu semuanya berbeda. Dan itu kita eksplorasi terus. Belum lagi penjenisan permainan yang permainan dari daun, permainan dari batang pohon, permainan dari kerikil, permainan dari lumpur, permainan dari banyak hal. Itu yang selalu kita eksplorasi sehingga anak-anak itu tidak kehabisan bahan untuk bermain. Jadi bahan-bahan anak-anak bermain itu ya banyak sekali karena ada di sekitar mereka dan tidak harus beli. Jadi mainan-mainan itulah yang kita ajarkan dan terus berkembang setiap harinya. Dari mana kita dapat datanya? Dari masyarakat, karena masyarakatlah
yang terutama yang sepuh, yang dewasa, yang saat masa kecilnya dulu masih menikmati permainan tradisional, itulah kita gali data di situ. Kita tanya, kita wawancara ke orang-orang di desa, ke kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, orang tua kita, itu yang mereka punya data, dan itulah yang kita wariskan ke anak-anak kita sekarang. Toh juga bahannya masih ada, bahan alam yang tersedia masih ada di desa. Itulah yang jadi keuntungan buat kami, sehingga mainan itu tidak harus beli dan setiap saat terus berkembang. Kampung Lali Gadget itu tidak berperang melawan teknologi. Kita itu tidak melawan teknologi ya, tapi lebih tepatnya mengimbangi teknologi, mengimbangi kemajuan zaman. Kita tidak bisa melawan teknologi karena kita juga butuh teknologi. Kancing baju kita ini teknologi, resleting itu teknologi, baju itu teknologi. Dan lebih spesifik, lebih detail lagi, lebih kompleks lagi, seperti kamera, handphone, semuanya teknologi, dan itu semuanya kita butuhkan. Tapi paradigmanya adalah kita mengurangi dampak negatif dari teknologi itu. Dampak negatif dari yang ditimbulkan oleh teknologi, misalnya kecanduan internet, kecanduan game online, itu yang kita perangi. Kita bukan memerangi teknologinya, tapi lebih kepada mengimbangi dampak negatifnya. Seperti itu. Awal mula terbentuk, warga itu ya penasaran, ini sebenarnya mau bikin apa gitu. Kan tidak jelas gitu. Kenapa kok lali gadget? Kenapa kok ini? Akhirnya orang kan mindsetnya masih gadget itu penting dan sebagainya gitu loh. Tapi semakin kesini semakin sadar bahwa dampak negatifnya itu banyak sekali dan memang harus diimbangi. Ya sekarang alhamdulillah banyak masyarakat yang mendukung, banyak masyarakat yang baik itu mendukung dengan hadir secara langsung, mendukung dengan saran kritik, mendukung dengan menyumbangkan tenaga pikiran, ya banyak hal yang bisa dikontribusikan oleh masyarakat. Jadi alhamdulillah sekarang ya sudah banyak masyarakat yang akhirnya ikut memikirkan, ikut menjadikan ini permasalahan bersama yang harus diselesaikan bersama. Justru saya itu semakin resah. Kenapa? Karena ternyata semakin kesini semakin banyak yang terkubur. Saya semakin tahu bahwa semakin banyak yang terkubur, mainan-mainan yang terkubur oleh zaman, mainan-mainan yang tidak diperhatikan, mainan-mainan yang sangat berpengaruh pada perkembangan fisik, motorik, psikologis anak. Dan kejadian anak-anak yang sekarang, bentuk mental anak-anak yang sekarang sebenarnya itu sangat bisa diperbaiki dengan upaya-upaya bermain tadi. Jadi mental anak-anak sekarang yang sudah banyak tercampur oleh internet, oleh pengaruh-pengaruh asing dan sebagainya, itu sebenarnya harus bisa kita kembalikan dengan lokalitas atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita. Ki Hajar Dewantara itu menyandingkan pendidikan dan kebudayaan. Artinya ketika ngomong pendidikan itu tidak boleh lepas dari kebudayaan. Maka kementerian kan akhirnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu memang tidak bisa lepas. Satu hal yang tidak boleh lepas. Kita mendidik anak-anak kita itu tidak boleh lepas dari apa yang menjadi kultur di sekitar masyarakat kita. Menjadikan kultur di sekitar desa kita sebenarnya tidak boleh lepas dari situ. Itulah yang menjadi motivasi kami sehingga membentuk upaya-upaya pendidikan, pembelajaran di Kampung Lali Gadget tidak lepas dari akar budaya.